Hai semuanya, kali ini gue mau bersuara tentang foto ini. Yang kira-kira salah satu kegagalan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Foto ini diambil tanggal 20 September di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Sementara jumlah kasus COVID di Indonesia berjumlah 3.989 kasus baru dengan total kumulatif 244.676 jiwa. Terus meningkat, lalu kasus meninggal hari ini jumlahnya 105 dengan kumulatif 9.553 kasus. Pemerintah semakin meningkatkan 3T dengan melakukan testing, tracing, dan treatment. Dan diharapkan masyarakat menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Jadi, kalau menurut gue, mengapa harus adanya social control dan government control? Penyebab pertama karena inisiatif dan kontrol yang paling kuat dilakukan oleh negara belum sejalan erat dengan social control. So, jika government control itu hanya berupa nasihat, lalu nasihat tidak dibarengi dengan kesehatan dan pendidikan, maka penguatannya dinilai kurang. Tapi apabila government control, aparatur, dan implikasi-implikasi pada perizinan dan administrasi di beberapa tempat diterapkan secara ketat dinilai efektif baik untuk social control itu sendiri. Selain lemahnya social control, pengambil keputusan dan pembuat kebijakan berimplikasi pada terlambatnya implementasi penanganan COVID-19 itu sendiri. Nah, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi problem utama dalam pengendalian penyebaran virus COVID di Indonesia. Hal ini terjadi karena memang sistem negara kita yang kesatuan, sehingga menetapkan pemerintah pusat berada dalam pemangku kepentingan yang paling atas. Apalagi dalam hal bencana, baik bencana alam maupun non-alam, seperti kesehatan pandemi ini. Selain bentuk negara kesatuan dalam sistem politik di Indonesia, Indonesia juga mengenal nih yang namanya konsep otonomi daerah. Dan bagi pemerintah daerah, urusan kesehatan adalah urusan yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Meskipun secara konseptual, urusan kesehatan merupakan yang bersifat konkurens kepada pemerintah pusat. Namun, ketika beberapa pemerintah daerah melakukan langkah proaktif untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi mengenai COVID-19, ini pemerintah pusat tuh banyak mengkritik nih langkah-langkah proaktif pemerintah daerah tersebut. Namun, pemerintah daerah pun sebenarnya tidak bisa disalahkan begitu saja. Sehingga sikap proaktif pemerintah daerah dalam memberikan informasi tersebut didasarkan pada lambatnya pemerintah pusat itu sendiri. Contohnya, Kota Tegal di pertengahan bulan Maret, wali kotanya secara langsung nih mengumumkan secara terbuka bahwa daerah di bawah kepemimpinannya akan menerapkan lokal lockdown dengan cara menutup akses jalan protokol dalam kota dan jalan penghubung antar kampung. Argumen wali kota Tegal jelas bahwa memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayahnya. Satu masalah lain yang menyebabkan Indonesia kurang berhasil dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19 adalah ketidakacuan atau ketidakpedulian warga terhadap himbauan atau instruksi pemerintah. Masalah ini tampak dari masih ramainya orang-orang yang berkumpul di kedai kopi, kafe, mall, bioskop, atau tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah. Padahal sejak awal pemerintah telah memberikan arahan kepada warga bahwa melakukan physical atau social distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Gambar ini menjelaskan bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagaimana besar terjadi karena kurangnya pemahaman mereka terhadap bahaya penyakit dan manfaat penanganan dan besarnya hambatan
dalam akses kesehatan. Pemerintah punya andil besar di sini. Menurut gue ini terjadi di atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang meragukan, bahkan tidak konsisten. Kendati demikian, ya bukan berarti pemerintah Indonesia tidak melakukan apa-apa. Beberapa langkah direplikasi dari negara-negara yang berhasil menurunkan tingkat penyebaran virus COVID, seperti memberlakukan social distancing, memberhentikan pembelajaran di sekolah maupun kampus dengan menggantikan pembelajarannya di rumah, meliburkan dan menutup pabrik, tempat-tempat wisata, mal, kantor swasta, bioskop, dan tempat berkumpul lainnya. Oke, komentar gue tentang foto ini sampai di sini dulu. Semoga ada video-video selanjutnya tentang pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang menurut gue harus kita kritisi atau kita apresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum.